Informasi berikutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bank Indonesia pada Senin malam. Penggeledahan di kantor Bank Indonesia diduga terkait penyalahgunaan dana CSR. Bank Indonesia membenarkan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. BI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. BI mengaku siap kooperatif dengan aparat penegak hukum atas proses penyelidikan yang berjalan. Pengusutan kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia sudah berjalan sejak September lalu. BI pun membantah ada penyalahgunaan dana CSR. Dalam keterangan tertulis, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso menjelaskan penggeledahan berlangsung pada Senin 16 Desember. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan. Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebelum penggeledahan di kantor BI, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkap soal kerja mereka mengusut perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan ada indikasi penggunaan dana CSR di Bank Indonesia bermasalah. Diduga tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan CSR, namun ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Atau KPK sedang mengusut perkara ini. Baru sampai di situ jawabannya. Kalau itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50, 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah itu yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut. Gitu. Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau itu digunakan misalkan yang tadinya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah gitu. Tapi menjadi masalah ketika ya tadi, mungkin bisa dipahami ya, arahnya ke situlah. September lalu, Bank Indonesia telah membantah adanya penyalahgunaan dana CSR. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan program CSR dikelola dengan ketentuan proses pengambilan keputusan berjenjang. Pemberian CSR di BI hanya diberikan kepada yayasan yang memenuhi syarat, bukan individu. Proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku. Ya, ketentuan, prosedur, dan tata kelola yang berlaku itu mencakup dua, mengenai prosesnya maupun pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengenai CSR atau PSBI itu diberikan dengan tata kelola sebagai berikut. Bahwa CSR atau PSBI itu hanya diberikan kepada yayasan. CSR atau PSBI tidak diberikan kepada individu. Sejumlah program CSR Bank Indonesia diantaranya seperti program beasiswa yang disalurkan ke universitas dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM. Namun Bank Indonesia sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Tim Liputan Kompas TV. Soal KPK geledah kantor Bank Indonesia diduga terkait penyalahgunaan dana CSR, kita berbincang dengan mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Mas Ibrahim, selamat petang. Baik. Gimana, Mas? Pak Saud, kalau timelinenya sejak Agustus, Alexander Marwata pernah nyinggung soal ini naik ke penyidikan. September juga Asep Guntur Rahayu sudah bicara soal kasus ini. Tapi sampai sekarang belum diekspos nih. Kira-kira apa yang jadi permasalahannya menurut Anda nih, Pak Saud? Iya, memang dari awal kan style mereka berbeda ya. Periode ini mereka nanti biasanya langsung mengumumkan, langsung ditahan. Itu stylenya mereka. Kemudian kalau tadi Mas Ibrahim sudah jelaskan dari bulan Juli, bahkan bisa jadi juga penyelidikannya sudah cukup lama. Karena kalau mereka berani mengungkap bahwa itu Juli sudah menyatakan akan ada penyidikan. Penyelidikan saja tidak boleh diungkap. Jadi saya pikir ini proses cukup lama dan mereka saya pikir cukup prudent untuk mengatakan bahwa ini ada peristiwa tindak pidana korupsi di dalamnya.
Nah, kembali lagi pertanyaan kenapa cukup lama? Mungkin itu yang disebut karena mereka harus hitung-hitung berapa besar. Yang tadi kan dijelaskan oleh pihak BI-nya ada sejumlah, yang dijelaskan oleh Asep juga ada sejumlah yang tidak digunakan pada tempatnya. Nah, ini mungkin mereka menghitung-hitung seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah yakin, maka dilakukanlah penggeledahan malam yang lalu. Gitu, Mas Indra. Jadi dengan adanya penggeledahan pada Senin malam ini bisa disebutkan indikasi menguatkan betul adanya dugaan korupsi di CSR, karena sebenarnya sudah naik penyidikan juga kan? Iya, iya, itu sudah yakin. Mas Ibrahim, kamu kalau penyidik nggak boleh menggeledah rumah orang kalau belum penyidikan, loh. Ya, jadi itu sudah prudent. Cuman persoalannya kembali lagi kan kayaknya ini seperti ada TikTok ya, jawab menjawab ya, seolah-olah tidak membenarkan sesuai dengan prudent, mereka sesuai dengan good corporate governance, GCG, sehingga kemudian kita pantas juga bertanya bagaimana juga kan mereka juga di bawah OJK juga, OJK kan memberi petunjuk kalau mau bikin CSR seperti apa. Nah, itu penting menarik untuk kemudian nanti ketahuan mensreanya kayak gimana gitu, Mas Irsal. Oke, kalau penggunaan dana CSR atau peruntukannya ini celahnya di mana untuk jika ditemukan tindak pidana korupsi? Biasanya celahnya seperti apa, Pak Saud? Yang pasti karena itu uang negara, saya kurang mengerti nanti itu kenanya di pasal berapa. Tetapi kalau mereka yakin itu ada kerugian, kemudian ada suap di dalamnya, atau kemudian penyalahgunaan wewenang, berarti pasal 2, pasal 3, yang kemudian ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa peristiwa pidananya terjadi, tapi bagaimana itu nanti niat jahatnya akan terlihat di prosesnya. Karena kan ada sistem ya, ada yang disebut good corporate governance. Bahkan OJK itu sudah memberi saran, memberi petunjuk bagaimana kalau membuat CSR. Bagaimana ini kemudian teman-teman di KPK mendalaminya, bahwa mereka yakin ada penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, sehingga dana itu tidak sampai kepada yang berhak. Saya pikir penyidik sudah yakin betul bahwa ada peristiwa proses yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Jadi pelanggaran terhadap undang-undang. Artinya pelanggaran terhadap peraturan yang sebenarnya bagaimana CSR itu harus dilaksanakan. Gitu, Mas Ibrahim. Tapi biasanya penggunaan dana CSR ini kan tentu akan transparan, apalagi di lembaga seperti Bank Indonesia. Tentu akan transparan berapa jumlah dana dan yang sudah disalurkan juga. Ya, jadi ini sangat mengkhawatirkan ya. BI sebagai yang harus menjadi contoh, kita tahu banyak bank di Indonesia juga menerapkan CSR dan OJK mengatur itu. Kita juga nggak bisa mengatakan bahwa di bank lain tidak terjadi sesuatu yang berperistiwa pidana. Tetapi sebenarnya kalau BI sebagai bank sentral yang kemudian dia harus menjadi contoh, yang kemudian dia harus menjadi melaksanakan good corporate governance dengan baik, dengan sistem-sistem yang mereka lakukan. Tetapi kalau pada bagian lain mereka membantah, ya KPK nggak perlu pengakuan, biarkan aja mereka bantah-bantah. Nanti kan kekuatan buktinya yang akan dibuktikan oleh teman-teman di KPK. Jadi sekali lagi kita sangat menyayangkan ya, ini kenapa bisa terjadi kalau benar terjadi. Tentu ini sangat memalukan juga, dan ini sangat besar kaitannya dengan indeks persepsi korupsi nantinya. Jika ditemukan kejanggalan atau dugaan tindak korupsi, ini siapa yang disasar oleh KPK? Siapa yang akan diperiksa oleh KPK dalam hal ini, Pak Saud, menurut Anda? Ya, kalau saya lihat benar, tadi disebutnya gubernur ruangannya sudah digeledah. Mas Ibrahim, saya nggak akan geledah ruangan kamu kalau saya nggak berpotensi besar bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi kayaknya ini sudah masuk di top manager, top leader sampai ke peranan yang lainnya. Saya nggak ngerti karena ada disebut di media tadi 2-3 ruangan. Jadi kita tunggu saja dugaan kita apakah masuk ke top manajernya, top level pimpinan yang kemudian dia akan memutuskan CSR, dan bisa dibayangkan CSR di BI tentu bukanlah dana yang kecil ya, saya pikir ya. Saya nggak apa langkahnya, tapi saya pikir CSR mereka sangat signifikan, saya pikir, sehingga kemudian KPK mendalaminya. Tapi menurut Anda, dalam waktu yang segera, apakah diperlukan kejelasan, kepastian hukum, expose release untuk bagaimana menentukan ini betul ada atau tidak? Pikir harus segera ya, karena mempengaruhi itu, ada pengaruh juga terhadap pasar dan lain-lain. Itu kan kita mengirim sinyal ke pasar yang tidak baik, bahwa kemudian Bank Sentral juga melakukan sesuatu yang transaksional dan berpotensi dilakukan tindak pidana, sehingga kemudian supaya tidak menimbulkan banyak keraguan, ya sebaiknya sore ini karena memang sudah geledah, mereka harus segera umumkan saja, untuk kemudian kalau memang perlu ditahan,
Saya nggak tahu APK stylenya kan sekarang begitu pengumuman langsung ditahan. Nanti kita lihat saja, Mas Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang untuk pandangan Anda soal penggeledahan di kantor Bank Indonesia dalam program Kompas Petang sore hari ini.